Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Stikom Uyelindo Kupang. Di dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang permainan logika, kambing, rumput, dan serigala dalam mata kuliah teori bahasa dan otomata. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Erna Rosani Nubatonis Eskom MT, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Baiklah, yang pertama adalah penjelasan tentang game. Pada permainan ini terdapat seorang petani dengan membawa seekor serigala, seekor kambing, dan juga rumput. Yang terkira beratnya tidak jauh berbeda. Untuk pergi ke kota, di tengah perjalanan petani tersebut harus menyeberangi sungai dengan perahu. Namun kapasitas perahu tidak memungkinkan untuk petani tersebut membawa semuanya. Ia harus membawa satu persatu bawaannya, tetapi ketika petani tersebut menyeberangkan, sisa bawaannya harus tidak saling berhubungan. Dalam arti, misalnya jika serigala yang diseberangkan, maka kambing akan memakan rumput, atau rumput dahulu, maka serigala akan memakan kambing. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka disimpulkan pertanyaan, bagaimana petani tersebut dapat menyeberangkan sebuah bawaannya dengan ketentuan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan yang pertama. Di daratan ada kambing, serigala, dan rumput. Untuk si petani sebut aja namanya Pablo. Pablo harus membawa serigala, kambing, dan rumput untuk menyeberangi sungai menuju ke daratan. Ia diperintahkan untuk membawa semuanya ke seberang dalam kondisi baik. Selanjutnya aturan main. Yang pertama, serigala tidak makan si Pablo. Yang kedua, asumsikan kambingnya makan rumput. Yang ketiga, serigala bisa makan kambing jika ditinggal berdua di seberang. Yang keempat, serigala tidak bisa makan atau menelan rumput. Yang kelima, perahu tidak akan tenggelam. Yang keenam, perahu hanya mampu membuat maksimal 2 termasuk Pablo dalam sekali jalan. Baiklah, kita masuk ke cara bermain. Yang pertama, seberangkan kambing terlebih dahulu. Yang kedua, setelah itu, keluarkan kambingnya di seberang dan kembali lagi. Yang ketiga, seberangkan rumput. Yang keempat, setelah seberangkan rumput ke sisi kiri, maka masukkan kambingnya lagi untuk menyeberang. Masukkan kambing lagi ke dalam perahu untuk kembali ke sisi kanan. Kemudian yang kelima, tukar kambingnya tadi dan ganti dengan serigala dan seberangkan lagi. Jadi di sisi kanan kita turunkan kambing, kemudian menyeberangkan serigala ke sisi kiri. Kemudian yang keenam, terakhir balik ke seberang lagi dan seberangkan kambingnya. Di sini sisi kiri kita letakkan serigala, kemudian kembali ke sisi kanan untuk menjemput kambing. Dan yang ketujuh, permainan selesai. Pablo dengan semua bawaannya sampai ke seberang dengan utuh dan selamat. Baiklah, kita lanjutkan ke cara penyelesaiannya. Di sini ada dua cara, yaitu cara yang pertama, kita menyeberangkan kambing. Yang kedua, menyeberangkan rumput dan menyeberangkan serigala. Kemudian untuk cara yang kedua, menyeberangkan serigala, kemudian menyeberangkan rumput dan menyeberangkan kambing. Dari kesimpulannya, dari dua langkah penyelesaian di atas, yang didapatkan adalah kita harus menyeberangkan rumput pada langkah yang kedua, agar tidak meninggalkan kambing dan serigala di satu sisi sendirian. Baik, di sini berdasarkan kemungkinan state yang di atas dapat digambarkan diagram transisi dari persoalan tersebut dengan mesin automata sebagai berikut. Yang pertama, PKSR himpunan kosong sebagai state awal. Dengan transisi PK menjadi state SRPK. Selanjutnya transisi P menjadi PSRK. Kemudian transisi ke bawah transisi PS menjadi RPKS dan transisi PR menjadi
PKR. Selanjutnya di sini transisi PK menjadi PKRS, di sini transisi PK juga menjadi PKSR. Selanjutnya di sini transisi PR menjadi KPSR dan transisi PS menjadi KPSR. Selanjutnya transisi P menjadi PKSR dan transisi PK menjadi himpunan kosong PKSR. Dan ini bisa kembali lagi ke himpunan awal, state awal. Pada diagram di atas, arti bentuk-bentuk ialah sebagai berikut. Lingkaran mempresentasikan kedudukan atau state. Label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Busur menyatakan transisi. Label pada busur adalah masukan atau input. Lingkaran didahului dengan sebuah busur tanpa label adalah state awal. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Pada diagram di atas, arti bentuk-bentuk adalah sebagai berikut. Lingkaran merepresentasikan kedudukan atau state. Yang kedua, label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Busur menyatakan transisi. Label pada busur adalah masukan atau input. Lingkaran didahului dengan sebuah busur tanpa label adalah state awal. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Secara formal, FSA didefinisikan dengan 5 tupel: himpunan state atau kedudukan, himpunan simbol input, fungsi transisi, state awal atau initial state, himpunan state akhir atau final state. Untuk kasus petani dengan bawaannya dapat didefinisikan FSA sebagai berikut. Himpunan state atau kedudukan PSKR atau dengan himpunan kosong, SR dengan PK, PSR dengan K, PSK dengan R, PKR dengan S, PK dengan SR, K dengan PSR, R dengan PSK, S dengan PKR, himpunan kosong dengan PSKR. Himpunan simbol input P, PK, PR, PS. Tabel fungsi transisi sebagai berikut. State awal atau initial state-nya PSKR dengan himpunan kosong. Himpunan state akhir atau final state-nya himpunan kosong dengan PSKR. Sekian dan terima kasih.